jasa konstruksi dan pengembangan kontraktor ke depan. Dikarenakan bentuk kegiatan hari ini adalah fokus group discussion, diharapkan Bapak Ibu peserta untuk aktif dalam berdiskusi, memberi masukan dan bertanya kepada dua narasumber kita hari ini. Mengawali kegiatan pagi ini dengan meningkatkan jiwa nasionalisme, mari bersama menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua yang hadir sini. Yang terhormat Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, Sarjana Teknik, Master Teknik, Dr. Ministris, IPU, Asian N, selaku Ketua Bidang 5 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Yang terhormat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Yunita Indrasti Retno Kitari, beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur LSDU Pancasatya Jayatama Nusantara, Bapak Alessandra beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Nimrod, Erkindo, Ataknas, Askonas, dan Apeknas, serta hadirin badan usaha dan tamu undangan kami banggakan, baik yang hadir secara langsung maupun secara online melalui Zoom meeting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini di hari Rabu 28 Mei 2025 di ruang aneks Dinas Citata dalam rangka pelaksanaan fokus grup diskusi dengan tema analisis empiris terhadap regulasi jasa konstruksi dan pengembangan kontraktor ke depan, dengan narasumber dari Dinas Cipta Karya, Kepala Sub Kelompok Pembinaan Jasa Konstruksi DKI Jakarta, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ali Muda Bapak Ari, Kapeknas sebagai dan juga Dewan Etika PN dan juga Ketua 5 LPJK Kementerian PU, yaitu Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, Sarjana Teknik, Master Teknik, Dr. Ministri IPU Asian N, yang akan memaparkan membahas tentang tema yang kita bahaskan hari ini, tentang analisis empiris terhadap regulasi jasa konstruksi dan pengembangan kontraktor ke depan. Kapeknas sebagai asosiasi terakreditasi yang berkewajiban melakukan pembinaan keanggotaan melalui pengembangan usaha berkelanjutan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan kontribusi nyata masyarakat jasa konstruksi ke dalam pembangunan infrastruktur. FGD pada pagi hari ini dihadiri oleh DPP Kapeknas, DPP Kapeknas, Provinsi, asosiasi mitra lainnya, badan usaha anggota Kapeknas dan yang lainnya juga hadir secara langsung maupun online melalui Zoom meeting. Dari yang tercatat di dalam panitiaan ada sekitar 100 peserta. Dan demikian laporan ini kami sampaikan selaku panitia FGD DUB Kapeknas bersama Dinas Cipta Karya. Semoga kita dapat menjalankan acara ini dengan baik dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Yang kami hormati Ibu Yunita dari Dinas Citata, Mas Ari, kami panggil Mas supaya kedekatan kita tidak hanya seremonial, tapi kedekatan yang kekeluargaan, karena yang dipunya Kapeknas ideologinya adalah kekeluargaan yang profesional. Yang kami hormati
Pak Prof. Mandian yang hadir secara online, yang kami hormati warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa memancar dari seluruh penjuru Nusantara untuk kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmatnya kita bisa berada dalam ruang yang cukup megah. Kalau hitungan arsitektur, ada teman-teman dari Indo, ini udah hotel bintang 5 ya Pak ya. Ya, karpetnya bagus, sudah digital, jadi kita harus bersyukur. Mudah-mudahan Ibu Yunita dan Bapak Ibu dari Dinas Citata tidak akan bosan-bosannya untuk mengemong kita para kontraktor di DKI Jakarta yang hari ini mungkin 95% Bu, napasnya udah mendekati hidup karena kontrak kerja kita alhamdulillah belum lebih dari 5%. Kalaupun ada yang kerja hari ini, tadi kami baca tulisannya BUMN, saya nggak perlu sebutkan BUMN-nya. Jalan lagi BUMN. Mau nyampe di sini ada perusahaan Jepang, tapi temannya BUMN. Nah, yang persis di belakang Ibu tuh Ketua Gapeknas Jakarta Pusat, Bu, Ibu Nimoti. Dijanjikan proyek bulan 3 sampai sekarang alhamdulillah belum ada proyeknya, Bu. Mudah-mudahan setelah ikut kegiatan ini bisa dapat proyek. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi melihat apakah regulasi yang berlaku saat ini benar-benar bisa mengakomodir semua stakeholder dari jasa konstruksi. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 18 sebagai buah dari reformasi, keberadaan masyarakat jasa konstruksi terakomodir jelas. Namun berikutnya terjadi setelah 17 tahun berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, di mana beberapa hal yang berkaitan dengan LPJK, ya Pak Alek ya, kemudian dengan keberadaan baik itu konsultan maupun kontraktor pengawas, kontraktor pelaksana, ada perubahan dan ketika Undang-Undang Cipta Kerja sebagian besar teramputasi sehingga keberadaan anggota kontraktor, anggota dari asosiasi jauh berkurang. Kalau bisa dilihat di 2009 anggota Gapeknas itu 20.000 lebih. Hari ini mengejar angka 1.500 saja susah. Kami pikir hanya Gapeknas. Ternyata dari 7 asosiasi yang 9 asosiasi yang terakreditasi dan terlisensi terjadi penurunan yang tajam, termasuk kakak kandung kami Gapensi belum hadir ya. Saudara sepupu kami Gapeknas Tambah B Pak Nimrod hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Anggotanya turun. Tren terakhir melalui PP 14 tahun 2021 di mana sertifikasi diserahkan kepada badan usaha yang dibuat oleh asosiasi terakreditasi semakin turun lagi, Bu. Kenapa? Kami melihat bahwa beban persyaratannya sangat luar biasa. Hari ini berdasarkan PP 14 tahun 2021 itu persyaratan perusahaan-perusahaan semakin memberatkan para kontraktor. Perusahaan-perusahaan kecil misalnya yang kita sertifikasi 3 tahun lalu, hari ini harus mempersiapkan ISO SMAP. Kita sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Deputi Pencegahan KPK
alhamdulillah ada pancek ya Pak Alek ya. Namun apakah itu akan berfungsi? Teman-teman dari LSBU Pesat sudah ikut mengikuti tes sebagai bagian dari upaya melayani anggota-anggota Gapeknas. Namun sampai hari ini belum ada kabar ya Pak siapa yang lulus sebagai konsultan pancek. Sudah ada? Belum ada. Sementara di satu sisi kalau tidak punya ISO maka secara otomatis SBU-nya gugur. Berarti berkurang lagi anggota. Saya kurang tahu ya apakah teman-teman yang lain mengalami hal yang sama atau tidak. Dalam kesempatan ini juga, oh ya tadi saya lupa hadir juga Bu di tengah-tengah kita teman-teman dari Badan Sertifikasi Kadin Jakarta, memang yang saya undang khusus sebagai induk dari semua asosiasi dan pengusaha di Jakarta. Saya undang supaya di Undang-Undang Nomor 2 dan turunannya di Peraturan Pemerintah 14 keberadaan asosiasi itu memang keren Bu. Karena di sertifikat yang dikeluarkan oleh SBU masing-masing asosiasi yang terakreditasi itu logonya burung Garuda. Jadi bukan logonya Gapeknas. Itu artinya sebahagian tugas negara diserahkan kepada kami untuk menerbitkan SBU. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 2 dan PP 14 disebutkan juga bahwa pemerintahan provinsi, pemerintah pusat maupun kabupaten kota adalah pembina dari masyarakat jasa konstruksi. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, wabil khusus buat teman-teman Gapeknas seluruh Indonesia, ini adalah bukti konkret aktualisasi undang-undang itu di mana pemerintah daerah menjadi pembina dengan menyediakan sarana prasarana untuk kita berdiskusi tentang regulasi. Kita berikan aplaus dulu kepada di provinsi-provinsi lainnya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mengadakan kegiatan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3, kemudian kita bikin di Kadin, kemudian hari ini di Zata. Kenapa kita melakukan kolaborasi? Karena dengan kolaborasi seperti ini maka proses pembinaan, kemudian membangun koneksitas dan jaringan sekaligus pada analisa empiris apakah memang aturan-aturan yang ada ini sudah mumpuni untuk pengembangan dunia kontraktor ke depan. Terakhir di Perpres yang baru memang disampaikan Perpres 46 ada peningkatan proyek PL misalnya 400 juta apabila terjadi kasus pelaporan dari LSM atau apapun tidak bisa langsung ditindak oleh aparat keamanan, tetapi ada badan-badan tertentu untuk mengurus itu sebelum menjadi tindak pidana. Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Vivi, waktu dan tempat kami persilakan. Rian Simanjuntak dan Pak Ari, para undangan dari berbagai asosiasi, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu, takut ada yang kurang. Nanti kalau ada yang disebut, ada yang nggak disebut. Liris terhadap regulasi jasa konstruksi dan pengembang kontraktor ke depan. Acara ini memang digagas oleh Gapeknas ya. Kali ini bekerja sama dengan kami, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Sebetulnya awalnya dalam rangka ini ya Pak, kegiatan rutin pengembangan usaha berkelanjutan. Tapi kami juga nebeng nih menitipkan agenda. Jadi mohon nanti pada saat pembahasan dan diskusi kami berharap dapat sekaligus dapat memperoleh atau menjaring aspirasi, pemikiran atau pendapat dari Bapak Ibu sekalian selaku pelaku ya
baik dari Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkaitan dengan materi yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. Jadi memang agenda kami memang mulai saya kurang tahu kalau perda karena butuh waktu lama ya. Jadi kebetulan ada kesempatan hari ini kita mulai menjaring aspirasi dari asosiasi atau pelaku usaha jasa konstruksi. Nanti rancangan peraturan daerah tersebut kami harapkan tidak hanya menjadi turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang Undang-Undang 2017 maupun perubahannya yang diturunkan dalam PP, tetapi juga memuat muatan lokal yang khas untuk Provinsi DKI Jakarta. Karena kalau isinya sama kan buat apa juga buat perda. Jadi kita harapkan memang ada yang spesifik di Provinsi DKI Jakarta ini yang bisa kita masukkan materinya di rancangan peraturan daerah. Nanti juga jadi kontribusi pemikiran Bapak Ibu terkait materi rancangan perda tersebut kami harapkan tidak berhenti di FGD ini saja. Nanti mungkin dari Pak Ari mungkin ya nanti ada link ya yang bisa diisi. Jadi misalnya pada saat diskusi ada yang terlupa atau misalnya dari belum sempat menyampaikan, kami buka link untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut yang akan sangat kami hargai. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan dalam penyampaian kami. Doa akan dipimpin oleh Bapak Tuti, oleh beliau dan Pak Kandisi. Kegiatan FGD ini tentunya positif ya, apalagi memang di Provinsi DKI Jakarta sendiri memang kita belum memiliki regulasi sudah bisa setingkat perda ini, padahal memang kita membutuhkan. Jadi siap, kegiatan hari ini nih ya, tentunya kita akan mulai, Prof, ya. memberikan kontribusi yang besar dan positif bagi kemajuan. Assalamualaikum jasa warahmatullahi konstruksi di wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta Kita selanjutnya. mulai sesi kita kali ini tentang analisis terhadap regulasi, ya. Dan kedua adalah pengembangan peran penyedia jasa, dalam hal ini kontraktor. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa itu adalah konsultan, kontraktor, dan saya menyebut yang ketiga adalah para inovator, bukan supplier. Karena ini inovator mengembangkan sejumlah inovasi teknologi terhadap pengembangan material, peralatan, dan teknologi dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi. Menarik pada kesempatan kali ini karena Dapeknas mengaku sejumlah badan usaha jasa konstruksi disebutlah kontraktor, maka kita akan senggol sedikit bagaimana peran kontraktor. Namun kami juga akan menyampaikan peran konsultan juga, peran inovator, sehingga kita semua sistem rantai pasok ini dapat berjalan bersama-sama, rangkul-rangkul, saling menghimpun kekuatan sehingga proses penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan dengan baik. Aspirasi, masukan dan saran nanti akan kita tuangkan dalam draft penyusunan naskah akademik. Nah, dari draft penyusunan naskah akademik itu sendiri nanti kita akan coba lakukan kegiatan seperti ini, Pak. Kita lakukan semacam FGD untuk penyempurnaan draft ini sampai nanti jadi menjadi naskah akademik. Nah, setelah menjadi naskah akademik, kemudian kita akan melakukan penyusunan draft rancangan peraturan daerah jasa konstruksi. Nah,
setelah kita melakukan penyusunan draft, kemudian akan kita lakukan pembahasan dalam FGD 1 maupun FGD 2 sampai akhirnya menjadi rancangan peraturan daerah jasa konstruksi dan selanjutnya masuk ke legislasi untuk dilakukan pengesahan. Mungkin itu ya dari ruang lingkup kelola jasa konstruksi yang lebih profesional. Jadi ke depan kita berharap dengan adanya perda ini akan mendorong tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik dan lebih profesional. Berikutnya, diperlukan lintas sektor untuk implementasi yang efektif. Jadi nanti kami